Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, kowe ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah kowe ngomong. Begini ya, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barakatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dhewe-dhewe. Ora usah mbok omongno iku lonte sundel sebuah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte sundel atau di rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral. Dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip, anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakuan masyarakat sing jelek, perilaku ini tuh dianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya tentu. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad, Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus nopo gol. Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza zuharatil fitanu wal bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sepenting ngetokno ngalime, orang malah tawaduk ngene kula mboten derek-derek. Falyudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Kalau sing alim ngaku bodoh, bahaya. Tawaduk sing bahaya mungkin. Falyudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau.
Misalnya begini, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di duit. Dosa gedhe. Elek-elek toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, ku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya, orang di kafe cari hiburan tuh biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial ini. Nanti orang-orang seneng kebatilan, aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk opo? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang untuk asik. Basiku mbek kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bizikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idu bi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu sing ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalahnya pelaku ini kita gak enjoy. Kukur, gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakiban kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawah. Gus jenengan dadi kiai powe ditung penang. Santen. Kula malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula penayem kok jenengan padahal mereka digaji tetap lho PNS. Iku sowan kula kepengen ayem kaya kula. Saiki walian kiai penayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngene wong mati. Kalau kalau dia cerita, bapak ini ku mudin itu tukang rumah wong mati, anaknya mondok teko, angger teko tak pondok agak tidur, itu nggak menjaluk duit, kurang wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong, mana di wapi teh ngenteni wong mana ki? Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya lunak-lunak kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajinya gak. Saya itu tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kulon sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Pak? Jadi ayam menurut saya gampang jadi kiai ayam. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap dari sopo. Sing gak tetap penghasilan harus kita pikiran tetap. Malah goblok. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetap udah saking seringnya gak tiap bulan. Aku kadang rezeki tiap dino. Berarti sampai nak sering di duit. Malah geblok meneh darah rezeki mesti duit malah geblok meneh. Rezeki ora mesti duwe, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki, malah dadi bodoh men.